pemirsa, salam jumpa kembali bersama kami Love Channel Medan. Sungguh sangat berbahagia yang kami rasakan, di mana saat ini di dalam pertemuan ini kami merasakan semakin bertambah sukacita. Demikian juga harapan dan doa kami, pemirsa dalam keadaan sukacita. Tentu lebih daripada itu kami berterima kasih sekali atas dukungan yang semakin bertambah kepada channel ini. Berarti lebih banyak sekarang orang yang semakin mendekatkan diri kepada Tuhan melalui firman-Nya, melalui pelajaran sekolah Sabat. Terima kasih telah mengundang keluarga dan sahabat. Kiranya ke depan kita lebih bersama lagi. Dan tentunya saat ini kita lebih sangat berbahagia karena bersama kita ada seorang wanita cantik, yaitu seorang istri hamba Tuhan untuk menduduki jabatan sebagai Direktur Seperdas Internasional dan Koordinator Uni Indonesia Kawasan Barat, sekaligus istri daripada Ketua atau pimpinan tertinggi Uni Indonesia Kawasan Barat, yaitu Pendeta Sugi Sitorus. Selamat datang, Ibu Christine. Terima kasih. Selamat. Gitu terima kasih sudah bersama kami pada saat ini untuk menjabarkan firman Tuhan. Baik pemirsa, langsung saja kita menyapa lovers kita. Tentu lovers yang cantik-cantik dan penuh semangat. Shalom Ibu Erita, apa kabarnya Ibu? Salam Ibu Tina, salam lovers, salam pemirsa Love Channel Medan yang berbahagia dimanapun berada, salam jumpa kembali. Saat ini kita kembali bertemu untuk belajar firman Tuhan. Mari belajar, mari berbagi, Tuhan memberkati. Terima kasih Ibu Tina. Terima kasih Ibu Erita. Shalom Ibu Christine, apa kabarnya Ibu? Shalom Ibu Tina, senang sekali bertemu dengan semua lovers dan pemirsa Love Channel Medan dimanapun Anda berada. Terima kasih atas undangannya. Kami berbahagia bisa bergabung bersama-sama mempelajari firman Tuhan pada saat ini. Tuhan berkati semua yang hadir. Terima kasih Ibu Christine. Shalom Ibu Rina, apa kabar Ibu? Shalom Ibu Tina, shalom lovers, shalom pemirsa Love Channel dimanapun berada. Biarlah orang lain sibuk dengan gadgetnya. Mari kita sibuk dengan Alkitab kita. Mari melayani, semoga kita menjadi berkat bagi umat-umat Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Ibu Rina. Pemirsa, dengan saya Tina Tampu Bolon, salam sehat, damai sejahtera. Jadilah petang, jadilah pagi, segenap alam bersaksi, segenap alam memuji, sungguh amat baik. Berjalan di hutan, bertemu dengan binatang buas. Pelajaran sekolah Sabat kita lanjutkan dengan judul Sangat Panas. Baik, untuk melanjutkan ini, kita berdoa yang dipimpin oleh Ibu Erita Siburian. Kami persilakan. Baik lovers dan pemirsa, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah, karena pada saat ini Engkau masih mengizinkan kami melalui virtual ini untuk belajar firman-Mu mengenai cawan lebur. Bagaimana keimanan kami, kerohanian kami untuk lebih memahami bagaimana Tuhan di dalam kehidupan kami. Para hamba-hamba Tuhan sudah mempersiapkan dengan ulasan-ulasan yang sudah dipersiapkan. Kiranya Roh Kudus-Mu yang menolong, dan biarlah kami semuanya, khususnya pemirsa dimanapun berada, boleh merasakan melalui firman yang akan kami pelajari ini, boleh semakin mendekatkan kehidupan kami untuk menanti kedatangan-Mu yang kedua kali. Terpujilah Engkau ya Allah. Kami
juga berdoa untuk pengampunan akan dosa-dosa kami. Biarlah kami Engkau ampuni sehingga kami boleh layak untuk memuliakan nama-Mu yang kudus. Inilah doa dan permohonan kami Bapa. Melalui anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Pemirsa yang diberkati Tuhan, pada saat ini kita akan mempelajari pelajaran kelima dari Sekolah Sahabat kita triwulan ketiga tahun 2022 dengan judul Sangat Panas. Pemirsa yang diberkati Tuhan, dari judul ini kita akan semakin dekat, semakin mengenal, semakin dalam bagaimana penderitaan-penderitaan yang hadir di dalam kehidupan kita, memampukan kita lebih mengenal Allah, lebih mendapatkan kuasa daripada Allah. Baik firman Tuhan, pendukung pelajaran Sekolah Sahabat kita ini tertulis di dalam Kejadian 22, Hosea 2 ayat 1 sampai 12, Ayub 1 ayat 6 sampai Ayub 2 ayat 10, 2 Korintus 11 ayat 23 sampai 29, Yesaya 43 ayat 1 sampai 7. Baik pemirsa, ayat intinya diambil dari Yesaya 53 ayat 10. Demikian bunyinya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya. Umurnya akan lanjut dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Lihat pemirsa, keterkaitan judul sangat panas dengan firman ini sudah sangat jelas. Baik kita melihat fakta yang dialami, kejadian pahit yang dialami, yaitu istri penulis Kristen yang terkenal, yaitu C.S. Lewis, sedang sekarat karena sakit tentunya. Lewis menulis, bukannya saya dalam bahaya besar untuk berhenti percaya kepada Allah. Bahaya yang sebenarnya adalah mempercayai hal-hal yang mengerikan tentang Dia. Kesimpulan yang saya takuti bukanlah jadi tidak ada Allah sama sekali, tetapi jadi seperti inilah sesungguhnya Allah itu. Jadi pemirsa yang diberkati Tuhan, ungkapan yang dijelaskan oleh Lewis adalah kesakitan yang dia rasakan, kedalaman pencobaan yang dia rasakan. Pemirsa, ketika hal-hal yang sangat menyakitkan di dalam kehidupan kita, beberapa dari kita sangat banyak menolak Allah sepenuhnya. Di dalam kebahagiaan-kebahagiaan perjalanan kita, ketika ketemu kita di dalam kesakitan, banyak menolak percaya kepada Allah. Bagi orang lain, contohnya seperti Lewis tadi, ada godaan untuk mengubah pandangan, ya, mengubah pandangan, mengubah pemahaman yang telah dirasakan bersama Allah di dalam perjalanan kehidupan. Pertanyaannya adalah, seberapakah panas hal itu bisa terjadi? Ya, seberapakah panas Allah rela untuk mengambil resiko menempatkan umatnya untuk mewujudkan tujuan akhirnya membentuk kita menjadi gambar anaknya. Terasa sekali ya pemirsa bahwa pelajaran ini adalah melanjutkan pelajaran sepekan yang lalu. Baik pemirsa yang diberkati Tuhan, mari kita sama-sama untuk mendengarkan ulasan, penjabaran daripada lovers kita untuk judul-judul yang sangat istimewa. Baik, saat ini kita lanjutkan
untuk satu judul, yaitu Abraham dalam cawan lebur. Kepada Ibu Erita, kami persilakan. Baik, Ibu Tina dan pemirsa Love Channel Medan, kita tadi sudah mendengarkan kisah yang disampaikan Ibu Tina. Dari kisah itu, kita masih berada di dalam topik cawan lebur. Demikian juga ulasan yang sudah disampaikan, yang akan saya sampaikan pada saat ini adalah Abraham dalam cawan lebur. Pada pelajaran pekan ini, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kita masih membahas tentang cawan lebur pemurnian. Kita sudah belajar pekan lalu bahwa cawan lebur artinya kita disucikan oleh korban pengganti, yaitu Yesus Kristus. Dan kita juga belajar bahwa kita dimurnikan oleh karena penderitaan kita. Artinya bahwa pemurnian umat Tuhan tidak dapat dicapai tanpa penderitaan. Baik, Ibu Tina, saya akan menjelaskan mengenai Abraham ya. Pemirsa Love Channel Medan yang diberkati Tuhan, tentunya nama Abraham ini tidak asing lagi dalam kehidupan rohani kita. Memang tidak banyak ya informasi yang tersedia tentang yang kita dapatkan bagaimana kehidupan Abraham dari masa mudanya. Kalau kita baca dalam Kejadian 11 ayat 28 ya, ini kisah ini juga sudah kita pelajari pekan-pekan yang lalu. Bahwa ketika kita pertama mengetahui atau menjumpai Abraham, ia berusia 75 tahun. Ya. Dan seterusnya kehidupan Abraham, kerohanian Abraham dan keluarganya sebelum ia dipanggil Tuhan, kita tahu bahwa Abraham ini adalah penyembah sederet dewa Babel, ya. Maka disitulah Allah memanggil Abraham keluar dari kebudayaan berhala itu. Abraham menyadari dan mengenali panggilan Yahweh atau Tuhan. Mari pemirsa yang berbahagia, saya ajak kita membaca Alkitab kita pada Kejadian pasal 22. Kalau kita baca pasal ini, ilustrasi jelas kisah tentang Abraham dan Ishak di Gunung Moria. Ketika Abraham mendapatkan perintah itu, kita tidak mengetahui reaksi dalam hati Abraham terhadap perintah ini. Yang kita ketahui hanyalah Abraham menaati Allah dengan setia. Baik, Abraham dalam cawan lebur. Abraham yang dalam penurutannya akan perintah ilahi. Ketika Abraham mengadakan perjalanan ke Gunung Moria bersama dengan Ishak anaknya, bersama dengan hambanya, ketika akan sampai kayu yang dipikul hambanya tadi, ia pindahkan ke pundak anaknya Ishak. Ya. Kemudian Ishak yang menjadi korbannya. Ia di situ mengikat jiwanya dengan keteguhan dan kepatuhan yang menyesakkan nyawanya. Siap untuk pekerjaan yang dituntut Allah supaya dilakukannya. Dengan hati yang hancur dan dengan tangan yang lemas, ia mengambil api, ya. Mengambil api, mempersiapkan. Kemudian anaknya Ishak bertanya kepadanya, "Pak, di sini sudah ada api dan kayu. Tetapi di manakah anak domba yang untuk menjadi korban itu?" Abraham di sini diam. Dia membungkam, ya. Tetapi ayah dan anak ini terus mempersiapkan mezbah kurban bakaran. Ketika sudah selesai itu, ya, lalu Abraham menyampaikan kepada Ishak, "Marilah Amang, engkaulah yang menjadi kurban itu." Pemirsa
Love Channel Medan yang berbahagia dimanapun. Aspek penting lainnya dari pengalaman ini adalah bagaimana partisipasi dan reaksi Ishak sendiri dalam pengalaman ini. Ishak itu bukan lagi anak-anak. Bisa saja dia berontak atau menyampaikan bahwa ayahnya itu sakit ingatan. Tetapi pemirsa, apa yang terjadi? Abraham dan Ishak dalam cawan lebur ini, akhirnya ayah dan anak selamat dari penderitaan mereka. Pemirsa Love Channel Medan yang berbahagia, memang kita tahu juga ada kalanya Abraham gagal dan dirinya berdosa sama seperti kita, dan Alkitab tidak menutupi kekurangannya. Kita tahu kisahnya setidaknya 2 kali Abraham pernah melakukan artinya berbohong ya. Pertama tentang hubungannya dengan Sarah demi melindungi dirinya ketika berada di Mesir. Kemudian bagaimana Abraham dan Sarah frustasi karena tidak menghasilkan keturunan. Namun dalam peristiwa ini Allah melindungi dan tetap memberkati Abraham meskipun imannya surut. Lovers dan pemirsa dimanapun berada, ketika saya membaca, merenungkan kisah ini, ya saya harus memiliki pengharapan seperti yang Abraham lakukan. Kita tidak cukup hanya mengerti, namun lebih kepada memahaminya, Ibu Tina. Kita percaya kita memang berserah, tetapi yang Tuhan mau penyerahan sepenuhnya. Kita harus tahu bahwa kehidupan kita ini sudah dirancangkan oleh Tuhan. Ini dia poinnya, Ibu Tina. Jadi pelajaran yang mutlak yang kita peroleh dari kehidupan Abraham adalah bahwa kita harus hidup beriman. Pemirsa, ada 3 hal yang boleh saya pelajari dari kisah Abraham dan Ishak, yang mungkin juga boleh kita teladani untuk mengatasi cawan lebur dalam kehidupan kita. Pertama, mengajarkan kita kepercayaan tanpa syarat kepada Tuhan. Kemudian, ketaatan dan kesetiaan yang teguh kepada Tuhan. Kemudian hubungan yang dinamis. Di sini menggambarkan bahwa Abraham berdialog dengan Allah, ya. Disebut juga Abraham sahabat Allah. Jadi dalam kehidupan kita inilah yang boleh kita teladani sehingga kita boleh merasakan cawan lebur pemurnian dalam kehidupan kita seperti Abraham dalam cawan lebur. Ini yang boleh saya sampaikan, Ibu Tina. Terima kasih. Terima kasih Ibu Erita, penjabaran yang sungguh sangat lengkap bagaimana cawan lebur yang dialami hamba Tuhan Abraham menjadi bahagian hidupnya dengan begitu berat, namun tetap keluar sebagai pemenang, keluar sebagai orang yang tetap percaya. Terima kasih penjelasan yang luar biasa. Baik pemirsa yang diberkati Tuhan, mari kita lanjutkan dengan satu ulasan yang akan disampaikan Ibu Rina dengan judul Israel yang patuh. Kepada Ibu Rina, kami persilakan. Terima kasih Ibu Tina, pemirsa Love Channel dimanapun berada. Judul kita saat ini Israel yang patuh. Ketika kita mendengar judul ini mungkin kita langsung berpikir, bangsa Israel kan suka melanggar, bersungut-sungut. Lalu apa maksud dari pelajaran kita? Mari kita dalami. Pelajaran kita ini boleh kita baca dalam Hosea 2 ayat 1 sampai 12. Ini tentang kisah Hosea. Siapa itu Hosea? Hosea adalah anak Beri dan seorang nabi Israel pada abad 8 sebelum Masehi. Kisah Hosea memberikan kita pelajaran yang sangat berharga kepada kita, yaitu masalah memaafkan, di mana istrinya Gomer telah berbuat serong dengan lelaki lain. Tetapi Allah mengatakan, kamu harus menunjukkan cintamu kepada Gomer dan kamu harus kembali kepada dia. Kisah ini bermaksud perumpamaan atas Allah dan Israel, di mana bangsa Israel telah meninggalkan Allah
dan melacurkan diri mereka secara rohani kepada dewa-dewa lain. Tetapi Allah mengasihi mereka dan ingin menunjukkan kasih-Nya kepada mereka. Kisah ini mengangkat dua isu penting. Bagaimana cara kita mengalami Allah ketika Dia membawa kita ke dalam pertobatan. Yang pertama, kita mungkin tidak menyadari bahwa Allah sedang bekerja. Contohnya, ketika bangsa Israel mengalami pengalaman yang begitu sulit dan menyakitkan, mungkin sulit bagi mereka untuk menyadari bahwa Allah bekerja untuk keselamatan mereka. Yang kedua, kita beresiko salah paham tentang Allah ketika Dia sedang bekerja. Mungkin kita tahu bahwa Ia sedang bekerja, tapi kita tidak menyukai apa yang dikerjakannya. Sementara kita mungkin merasa terluka, merasa malu, mudah bagi kita untuk menyalahkan Allah. Sepertinya Dia terlalu kejam, Dia tidak ikut campur, atau seolah Dia tidak peduli dengan kehidupan kita. Lalu apa hubungannya dengan Israel yang patuh? Orang yang patuh, yang sudah diajar dan ditegur, lalu berubah dan sadar, itulah orang yang patuh. Tidak selamanya bangsa Israel itu pemberontak. Ketika mereka dikasih cobaan yang menyakitkan, maka mereka ditegur dan mereka mau berubah dan mereka patuh. Aplikasi dalam kehidupan kita, bahwa kita adalah manusia yang tidak terlepas dari dosa. Tapi melalui pelajaran ini yang mengatakan bahwa seberapa besar dan banyaknya dosa kita, bahwa Tuhan selalu bekerja untuk memperbaharui perjanjian kasih-Nya. Artinya, Tuhan punya cara agar kita bisa kembali ke jalan yang benar. Terima kasih, Bu Tina. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, Ibu Rina. Saya pikir ini penjelasan yang sangat luar biasa. Satu hal yang saya dapat, pemirsa, bila mana pemirsa di dalam kesulitan, ingat pesan Ibu Rina tadi, tunggu, Allah punya cara untuk menyelesaikannya. Dan beberapa waktu yang lalu hamba-hamba Tuhan menyampaikan pesan istimewa, bersabar, karena Allah bekerja untuk mendatangkan semua yang terbaik. Pemirsa luar biasa ya. Saat ini kita masuk kepada ulasan yang berjudul bertahan melalui menyembah. Kira-kira apa ya pemirsa? Ulasan apa, penjabaran apa yang akan disampaikan kepada Ibu Christine? Kami persilakan. Baik, terima kasih Bu Tina. Pembahasan pada saat ini mengenai satu sosok orang yang luar biasa dalam menghadapi penderitaan. Judul umumnya itu kan sangat panas. Dan sekarang kita lihat bagaimana yang paling panas sudah terjadi kepada Ayub. Saya merenungkan, aduh Tuhan, terima kasih untuk contoh yang sempurna ya. Coba kita buka Ayub 1 ayat 6 sampai 2 ayat 10. Saya akan bacakan saat ini. Ceritanya sebagai berikut. Pada satu hari, datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan. Dan di antara mereka, datanglah juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau telah membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya, serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakan telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi ulurkanlah tanganmu, dan jamahlah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu.
Maka firman Tuhan kepada iblis, nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Ada satu hari ketika anak-anaknya yang lelaki dan yang perempuan makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Datanglah seorang pesuruh kepada Ayub dan berkata, sedang lembu sapi membajak dan keledai-keledai betina makan rumput di sebelahnya, datanglah orang-orang Sheba menyerang dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, api telah menyambar dari langit dan membakar serta memakan habis kambing domba dan penjaga-penjaga. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, orang-orang Kasdim membentuk 3 pasukan, lalu menyerbu unta-unta dan merampasnya, serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, api telah menyambar dari langit dan membakar serta memakan habis kambing, domba, dan penjaga-penjaga. Hanya aku sendirilah yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, orang-orang Kasdim membentuk 3 pasukan, lalu menyerbu unta-unta dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, anak-anak Tuhan yang lelaki dan yang perempuan sedang makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun. Rumah itu dilandahnya dan 4 penjurunya dan roboh menimpa orang-orang muda itu sehingga mereka mati. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku telah keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Dalam semuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan dan di antara mereka datang juga iblis untuk menghadap Tuhan. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Firman Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya, meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, kulit ganti kulit. Orang akan memberikan segala yang dipunyainya ganti nyawanya. Tapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah tulang dan dagingnya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah, ia dalam kuasamu. Hanya sayangkan nyawanya. Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan, lalu ditimpanya Ayub dengan bara yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batuk kepalanya. Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masihkah engkau bertekun? Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah.
Tapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam semuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Inilah kisah Ayub yang luar biasa. Sesuatu yang mencengangkan di sini. Anak-anak Allah datang untuk menghadap Allah dan iblis datang bersama mereka. Allah bertanya kepada iblis, "Dari mana engkau?" Dan iblis menjawab bahwa dia dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Kemudian Allah mengajukan pertanyaan itu, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Pertanyaan itu sendiri tidaklah luar biasa. Yang luar biasa adalah dia yang bertanya. Bukan iblis yang menunjuk Ayub sebagai subjek untuk diperiksa, tetapi Allah. Mengetahui dengan tepat apa yang akan terjadi selanjutnya, Allah membuat Ayub menjadi perhatian iblis. Di bumi Ayub sama sekali tidak tahu seberapa panas cawan leburnya nanti. Dan meskipun sangat jelas bahwa iblis bukan Allah yang menyebabkan penderita Ayub. Juga jelas bahwa Allah lah yang memberikan izin kepada iblis untuk menghancurkan harta benda Ayub, anak-anak, dan kesehatan fisiknya sendiri. Jika Allah memberikan izin kepada Ayub untuk menderita, apa bedanya? Apakah Allah atau iblis yang secara pribadi menyebabkan penderitaan? Bagaimana Allah bisa menjadi benar dan suci ketika dia secara aktif membiarkan iblis menyebabkan Ayub menderita? Apakah situasi ini merupakan kasus khusus? Ataukah ciri khas dari cara Allah masih berurusan dengan kita hari ini? Adalah mungkin untuk menanggapi penderitaan seperti itu dengan dua cara. Kita bisa menjadi pahit dan marah, lalu berpaling dari Allah yang kita yakini kejam, atau Allah tidak ada. Atau kita bisa berpegang teguh pada Allah dengan lebih erat. Ayub menghadapi malapetakannya dengan tinggal di hadirat Allah dan menyembah Dia. Kalau kita simak Ayub 1 ayat 20 dan 21, dikatakan kita akan lihat 3 aspek penyembahan yang dapat membantu ketika kita ada dalam penderitaan. Yang pertama, Ayub menerima ketidakberdayaannya dan dia akui bahwa dia tidak memiliki klaim atas apapun. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku dan dengan telanjang juga aku akan pergi. Nah, yang kedua, Ayub akui bahwa Allah masih memegang kendali. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Dan yang ketiga, Ayub menyimpulkan dan menegaskan kembali kepercayaannya pada kebenaran Allah. Sehingga dia mengatakan dengan sangat yakin, terpujilah nama Tuhan. Itulah 3 cara bagaimana ia menghadapi kesusahan. Bagaimana dia menghadapi serentetan pencobaan yang bertubi-tubi. Belum habis selesai satu sudah timpa, satu sudah timpa. Tapi dia memang tidak berdaya. Dan dia tetap katakan, Allah yang punya wewenang. Dia yang memberi, dia yang ambil. Terpujilah Allah. Wah, ini luar biasa. Semoga kita juga bisa seperti itu ketika ditimpa cawan lebur yang sangat panas. Seperti apa yang diterima oleh Ayub. Itulah pembahasannya mengenai Ayub. Terima kasih Ibu Christine, luar biasa. Memang sangat baik untuk membaca ya, supaya tidak kehilangan makna. Terima kasih pemirsa yang diberkati Tuhan. Saya sangat yakin, sebagaimana saya sangat menerima, bagaimana saya dapat melihat bagaimana Ayub itu
merasakan sangat panasnya kehidupan yang dia rasakan, tetapi dia tetap sebagai pemenang. Ibu Christine, untuk kelanjutan, bolehkah saya bertanya Ibu? Silakan. Karena saya yakin semua kita menghadapi, menggumuli pencobaan saat ini juga. Nah, memang tadi ada Ibu jelaskan. Kira-kira apakah bagaimanakah mengikuti langkah-langkah yang digunakan Ayub? Bagaimanakah hal itu bisa membantu saya dan juga pemirsa yang sedang menggumuli pencobaan tersebut? Silakan Ibu. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Kebetulan, bukan kebetulan ya, saya kira memang Tuhan taruh pelajaran hari ini untuk saya sampaikan. Saya pernah mengalami bisul-bisul, ya, pernah mengalami gangguan autoimun. Saksinya itu adalah Ibu Tina sendiri di tahun 2009. Wah, berapa tahun lalu itu ya, Bu? Dan Ibu ini menyaksikan bagaimana saya sangat menderita. Dan satu-satunya hal atau satu-satunya firman Tuhan yang sangat menghibur itu adalah cerita Ayub. Ayub begitu tenang. Dia cuma bilang, ya, langkah pertama dia katakan, tadi kita sudah dengar ya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan pergi. Dan yang kedua, Ayub akui bahwa Allah masih memegang kendali penuh. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Dan yang ketiga, dia tegaskan kepercayaannya bahwa dia tetap teguh kepada Tuhan. Hatinya 100% masih kepada Tuhan, tidak ada keraguan sedikit pun. Sehingga dia bilang, terpujilah nama Tuhan. Jadi memang itu penghiburan yang luar biasa. Di saat muka saya ini ada 64 bisul. Belum yang dihitung di bawah, jadi 84. Aduh, kalau saya ingat berobat di Wellness Medan itu. Inilah, kebetulan saya memang alami. Dan saya ingat, hal ini memang powerful ya. Ingatkan kita, kalau Ayub bisa menang, kita juga harus bisa menang. Ya. Kenapa mesti nangis, meraung-raung? Memang kita tidak berdaya. Itulah Ayub. Lalu dia bilang, dia yang memberi, dia yang mengambil. Telanjang aku dilahirkan, telanjang juga aku pergi. Terpujilah Tuhan. Kita tidak ada apa. Wah, itu benar-benar sangat menguatkan. Dan saya percaya ini juga boleh menjadi jawaban atau moto dari semua kita manusia yang sedang menghadapi macam-macam pencobaan. Pencobaan kan makin berat, makin lama makin berat. Dan kita harus bisa bicara seperti itu juga. Terima kasih. Terima kasih Ibu Christine, pemirsa yang diberkati. Apa kira-kira yang kita takuti? Dari penjelasan ini tidak ada, pemirsa. Inilah tuntutan bagi seorang Kristen. Mari kita percaya kepada Tuhan. Terima kasih Ibu Christine. Baik pemirsa yang diberkati Tuhan, kita melanjutkan ulasan kita yang berjudul Bertahan Melalui Pengharapan yang akan disampaikan Ibu Erita. Kepada Ibu Erita, saya persilakan. Baik, terima kasih Ibu Tina, lovers, dan pemirsa. Bertahan melalui pengharapan. Sebenarnya ini juga adalah kisah daripada bertahan melalui menyembah tadi. Bagaimana Ayub bertahan karena Ayub memiliki pengharapan. Kita tadi sudah mendengar bagaimana kronologis daripada kisah Ayub ini yang ditulis di dalam firman Tuhan. Dan kisah Ayub ini, Ibu Tina, juga menjadi perbincangan serius antara iblis dan Yesus.
luar biasa. Dan kesaksian daripada Ibu Christine tadi, ini juga adalah kisah atau kesaksian bertahan di dalam pengharapan itu. Baik, memang kisah Ayub ini menjadi fenomena rohani yang luar biasa di dalam kehidupan kerohanian kita. Bahwa Ayub ini tidak goyah di dalam pengharapannya. Dan pada saat ini saya akan menyampaikan juga bagaimana kisah Rasul Paulus ya. Saya akan kutip pada 2 Korintus 1 ayat 8 sampai 9. Saya baca. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu tidak terjadi. Supaya kami tidak menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Nah, pemirsa yang diberkati Tuhan. Kisah Ayub tadi itu tidak pernah mengeluh seperti dalam ayat ini, ya. Baik, sebagai hamba pilihan Tuhan, Paulus telah menanggung lebih dari orang lain, dikatakan seperti itu. Namun, Paulus tidak hancur. Paulus menyatakan bahwa alasan menerima belas kasihan dan penghiburan Allah ya adalah agar kita dapat menghibur mereka yang berada dalam kesulitan dengan penghiburan yang kita sendiri terima dari Allah. Bu Tina, pertanyaannya, sejauh mana penderitaan bisa menjadi panggilan untuk pelayanan dalam kehidupan kita? Karena Allah mau supaya kita melayani orang-orang yang menderita. Baik Ibu Tina, tadi kita ada bincang-bincang ya sebelum rekaman ini. Baik, dalam kehidupan kita ini juga sering terjadi, ya. Bagaimana kita bisa menghibur orang? Apakah penderitaan itu pernah kita alami juga? Iya, ya. Harus. Maksud saya begini, bahwa ketika teman kita, sahabat kita, atau orang lain yang belum kita kenal menderita, Tuhan mau kita ada di situ. Ketika pelayanan kita di dalam penderitaan, mungkin saja pekerjaan, di dalam rumah tangga, di dalam keluarga, banyak hal yang bisa kita ikut untuk memberikan penghiburan bagi orang lain. Itu yang Tuhan mau. Ya, kita tidak boleh abaikan penderitaan orang lain. Banyak yang bisa kita lakukan, maupun dalam ekonomi misalnya ya, kita bisa bantu. Ya, Tuhan mau kita ada di situ. Ya, jadi memang setelah kita banyak mendengar tentang pelajaran-pelajaran ini, pemirsa yang berbahagia, kita semakin memahami. Saya tadi sudah menyampaikan, kita tidak cukup mengerti, tetapi kita harus memahami, ya, bagaimana ketika orang lain membutuhkan pelayanan kita. Banyak orang sekarang mengerti memang bagaimana penderitaan itu. Oh, tapi banyak orang tidak memahami, ya. Jadi Ibu Tina, biarlah melalui pelajaran ini kita boleh banyak mengerti, memahami apa yang Tuhan inginkan dari kehidupan kita. Itu yang boleh saya sampaikan Ibu Tina, supaya kita tetap bertahan di dalam pengharapan, di dalam keimanan kita untuk Yesus Kristus. Terima kasih Ibu Tina. Terima kasih Ibu Erita, penjelasan yang luar biasa yang disampaikan. Pemirsa, kita ternyata tidak hidup sendirian. Dan untuk itulah iman kita boleh bergandengan tangan, menyampaikan, menguatkan di dalam pengharapan, ya, terutama Paulus. Saya sangat terkesan, ya,
Sehingga ada statement di sini dikatakan, apakah yang Anda pelajari dari Paulus yang dapat membantu Anda untuk tidak mengasihani diri sendiri di tengah pergumulan? Karena semua orang bergumul ya, Bu Erita ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Pemirsa yang diberkati Tuhan, saat ini pelajaran ini judul besarnya itu adalah sangat panas. Tetapi saat ini ulasan yang akan disampaikan Ibu Rina sama judulnya pemirsa. Sangat panas, luar biasa. Kiranya Roh Kudus memberikan kekuatan kepada Ibu Rina untuk menjelaskan sehingga ini menjadi berkat karena kita sudah mendapatkan berkat dari penjelasan-penjelasan Lovers tadi. Kami persilakan Ibu Rina. Baik, terima kasih Ibu Tina. Judul kita saat ini adalah sangat panas. Inilah judul pelajaran sekolah sahabat kita sepanjang 1 minggu ini. Pemirsa Love Channel Medan dimanapun berada. Sejauh ini kita sudah banyak belajar. Banyak contoh dari cawan lebur yang Allah gunakan untuk membawa kemurnian dan keserupaan dengan Kristus dalam kehidupan kita. Namun ada beberapa orang yang melihat contoh ini dan menyimpulkan bahwa Allah itu adalah pemberi tugas yang keras. Dan bahkan ada yang menganggap bahwa Allah itu pengganggu. Dia menetapkan tujuan yang menyebabkan kita mengalami masa-masa sulit. Dan tidak ada yang bisa kita lakukan untuk itu. Memang benar selama kita hidup di dunia penuh dengan dosa, kita hanya sedikit mengerti mengapa sesuatu bisa terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi pemirsa, di surga nanti kita akan boleh bertanya kepada Tuhan, mengapa ini bisa terjadi. Tetapi untuk saat ini kita harus hidup dengan percaya bahwa Allah hadir dan memelihara kita. Meski keadaan tidaklah selalu terasa begitu baik. Dalam Yesaya 43 ayat 1 Tuhan berkata bahwa umatnya akan melewati air dan melewati api. Ini adalah kiasan dari bahaya ekstrim yang akan kita alami. Tetapi Allah mengatakan ketika masa-masa sulit itu tiba, umat Allah tidak perlu khawatir karena Tuhan bersama kita. Pemirsa Love Channel Medan dimanapun berada, kita dapat meringkaskan apa yang kita pelajari tentang cawan Allah dalam 3 cara. Yang pertama, panas Allah yang luar biasa, bukan bertujuan untuk menghancurkan kita, melainkan dosa kita. Yang kedua, panas Allah yang luar biasa, bukan untuk membuat kita sengsara, tetapi membuat kita murni sebagaimana kita diciptakan. Yang ketiga, pemeliharaan Allah bagi kita melalui segala hal adalah konstan dan lembut. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita sendirian. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita sendirian apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Percayalah, Dia sangat menyayangi umatnya dan tentu sangat menyayangi kita. Terima kasih Bu Tina, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Ibu Rina. Saya boleh menjawab, dalam kehidupan saya percaya. Dan saya harus mengambil sikap bahwa sangat panas yang saya alami itu adalah bertujuan untuk menghancurkan keadaan pribadi saya yang sudah berdosa ini. Biarlah Allah semakin bertambah-tambah, saya semakin berkurang. Terima kasih Ibu Rina untuk penjelasan yang sangat baik dan luar biasa. Tuhan memberkati. Pemirsa Love Channel Medan dimanapun berada. Seperti saya menerima berkat dalam pelajaran ini, saya juga merasa pemirsa telah mendapatkan berkat. Kita akan mendapatkan kesimpulan dari seluruh rangkaian pelajaran kita dengan judul sangat panas yang akan disampaikan oleh Ibu Christine. Kami persilakan.
Baik, kesimpulan pelajaran sekolah sahabat kita yang berjudul sangat panas. Ini luar biasa ya, jadi kita tidak perlu takut dan bingung dengan semua masalah-masalah yang sangat panas. Ya. Tidak perlu khawatir. Cukup kita ingat bahwa Allah selalu menguji umatnya di dalam dapur api penderitaan. Ada dalam panasnya dapur api itu, di mana kotoran-kotoran dipisahkan dari emas murni, yaitu tabiat Kristen. Yesus mengamat-amati ujian itu. Dia tahu apa yang diperlukan untuk menyucikan logam mulia itu, agar itu dapat memantulkan cahaya kasih-Nya. Adalah melalui penderitaan-penderitaan yang menguji bahwa Tuhan mendisiplin hamba-hambanya. Ia melihat bahwa beberapa orang yang mempunyai kuasa yang dapat digunakan untuk memajukan pekerjaannya, dan ia tempatkan orang-orang ini dalam ujian. Di dalam pimpinannya, ia membawa mereka ke dalam keadaan yang menguji tabiat mereka. Ia menunjukkan kepada mereka kelemahan-kelemahan mereka dan mengajar mereka agar bersandar kepadanya. Dengan cara demikian, maksudnya dapat dicapai. Mereka dididik dan dilatih dan didisiplin, dipersiapkan untuk memenuhi maksud yang agung, untuk mana kesanggupan-kesanggupan itu telah diberikan kepada mereka. Jadi memang Allah menguji umatnya. Jangan menyerah. Never give up. Walaupun sangat-sangat panas. Ingatlah, memang kita tidak berdaya. Lalu ingatlah bahwa itu diizinkan Tuhan terjadi. Dan tetaplah bersandar semakin teguh kepada Tuhan. Terpujilah Tuhan. Untuk pelajaran yang sangat menguatkan saya dan semua yang hadir pada malam. Tuhan berkati. Terima kasih Ibu Christine, pemirsa semboyan luar biasa ada pada kita, yaitu God is good all the time, all the time. God is good. Menyejukkan hati. Saat ini saya sangat yakin Allah dari surga memberikan berkat bagi kita karena kita telah menerima sesuatu yang luar biasa, mutiara iman, ya, pengharapan dikuatkan, bahkan dikenyangkan pada saat ini. Pemirsa yang diberkati Tuhan, berakhirlah sudah pelajaran kita, ulasan demi ulasan, penjabaran-penjabaran yang kami sampaikan oleh Lovers, kiranya menjadi berkat melimpah kepada kita. Sebagaimana pemirsa telah mendukung kami hari demi hari yang lalu, kami harapkan pada saat ini, sekarang ini juga, dukungan pemirsa akan lebih kuat kepada kami, sehingga kita bersama-sama kuat di dalam pelayanan dan saling mendukung. Beritakanlah kepada keluarga, sahabat, dan siapa saja. Kita akan akhiri dengan doa penutup dan doa berkat yang akan disampaikan oleh Ibu Christine. Kepada Ibu Christine, kami persilakan. Kita sama-sama berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah yang sudah hadir bersama dengan kami ketika kami membahas satu topik pelajaran yang berjudul sangat panas. Tuhan, ketika keadaan dunia kita ini semakin memburuk, penderitaan ada di mana-mana, kami tidak tahan dan seringkali tergoda untuk menyerah. Tapi kami bersyukur pengalaman-pengalaman yang sudah dibahas pada malam ini benar-benar membangkitkan semangat kami untuk terus menang dalam menghadapi pencobaan-pencobaan. Oh Tuhan, berkatilah Love Channel Medan ini. Berkati Ibu Tina, Ibu Rita, dan juga Ibu Rina.
ibu-ibu ini dengan setia memimpin acara pelajaran sekolah Sabat dari waktu ke waktu. Ini membuka wawasan ibu-ibu dan kita semua yang hadir menjadi lebih mengerti dan mengenal Allah. Dan satu kerinduan kami semua makin disiapkan bagi kerajaan surga. Kami sudah ingin pulang, Tuhan. Tolong supaya kami terus giat dalam mempelajari firman Tuhan, dalam mengenal Engkau dengan sungguh, dan dalam menjangkau jiwa-jiwa untuk Tuhan. Terima kasih, doa-doa ini Tuhan juga yang lengkapi. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Christine atas doa berkat yang sudah diberikan. Kepada lovers, terima kasih. Tuhan kiranya memberkati kita. Percayalah, semakin berkat melimpah bagi kita. Pemirsa yang diberkati Tuhan, mohon izin untuk pertemuan dalam pelajaran sekolah Sabat kita untuk pelajaran kelima. Minggu ke depan, pasti dalam rencana Tuhan, kita bertemu di dalam pelajaran yang ke-6. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Halo. Shalom.